Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Tokoh Ayah, karya Pendeta Dr. Adar Ismail dari seri buku Selamat Menabur, terbitan BPK Gunung Mulia. Ayah saya seorang yang pendiam dan cenderung menarik diri. Namun, ada banyak kenangan manis dan pahit ketika ayah mendidik saya. Ayah sering bercerita tentang si kancil atau tentang Abu Nawas. Kadang-kadang ayah mengajak bermain sepak bola atau membonceng saya di sepeda ke pinggir kota. Tuntunannya keras. Musuh terbesarnya adalah sikap malas dan lamban. Ia pernah memukul saya dengan sapu ketika saya sedang duduk-duduk, padahal di situ ada sampah berserakan. Ia pernah menyiram saya dengan air ketika saya terlambat bangun. Pada waktu saya membuat pekerjaan rumah di malam hari, ayah membaca koran. Bukan koran baru, sebab kami tidak mampu berlangganan, melainkan koran bekas kertas pembungkus. Semua itu dibacanya berulang-ulang. Kertas bungkus yang polos digunakannya untuk menulis. Apa yang ditulisnya? Aneh sekali, ayah menulis puluhan kata yang sama. Misalnya, kemajuan atau perjuangan. Kata itu ditulisnya berpuluh-puluh kali. Di sekolah saya itu adalah bentuk hukuman dari guru. Kadang-kadang ayah menyuruh saya membacakan tulisan di koran. Saya tidak senang, karena itu saya suka melompat satu alinea. Heran, ia bisa tahu dan langsung menegur, "Jangan dilewatkan." Ayah sering menyuruh saya. Pada suatu hari ada rombongan sirkus dari Malaysia. Dari jauh kami berdiri memandang kesibukan persiapannya. Beberapa truk menurunkan peralatan. Epifani mensyukuri Yesus yang memanifestasikan Allah. Pergi ke sana, tanya kapan mulainya. Saya bingung dan takut. Lalu saya bertanya, "Papa, tanyanya kepada siapa?" Tetapi ternyata ayah sudah tidak ada di sebelah saya. Ia sudah mundur dan berdiri di bawah pohon jauh di belakang saya. Begitulah saya pergi seorang diri. Saya bertanya kepada beberapa orang yang sedang meratakan tanah, tetapi mereka tidak tahu. Saya berjalan lagi dan bertanya kepada orang yang sedang menurunkan kursi-kursi, tetapi mereka pun tidak tahu. Saya berjalan lebih jauh lagi dan bertanya kepada orang yang sedang memasang mesin pembangkit listrik, tetapi ia menjawab, "Tanya pada direkturnya, lagi rapat di situ." Saya masuk, di situ ada beberapa orang bapak duduk di sekeliling meja. Mereka heran melihat saya. Lalu seorang bapak berdasi menjawab, "Baru saja kami bikin keputusan. Mainnya mulai Sabtu depan. Koran juga belum diberitahu. Kamu orang pertama yang tahu." Langsung saja berlari dengan bangga kepada ayah. Cukup sering ayah memberi tugas yang mendebarkan seperti itu. Saat saya baru berumur 10 tahun, beliau telah menyuruh saya naik kereta api seorang diri ke rumah nenek di Cibatu atau ke rumah bibi di Sukabumi. Karena itu saya sama sekali belum dapat memahami maksud ayah di balik semuanya itu. Saya sakit hati ketika dimarahi dan dipukul. Saya benci ketika disuruh membacakan koran. Saya heran ketika disuruh naik kereta api seorang diri. Sering saya sedih dan berpikir bahwa ayah tidak mencintai saya. Baru kemudian hari ketika sudah dewasa, saya mulai melihat maksud baik ayah.
Semua itu dilakukannya justru demi hari depan saya. Ayah sangat marah ketika saya bermalas-malas sebab ia ingin saya menjadi orang yang rajin. Kemarahannya yang begitu besar adalah bentuk kompensasi rasa takutnya. Kalau-kalau saya jadi pemalas. Ayah tekun membaca dan menulis karena ia ingin menciptakan suasana belajar bagi saya. Ia menyuruh saya membaca koran untuk menimbulkan minat baca, serta menyuruh saya bepergian seorang diri untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan melatih saya agar mandiri. Pada waktu belajar ilmu pendidikan selama 5 tahun di salah satu perguruan tinggi di Virginia, saya menggeluti setumpuk teori mendidik. Sering kali teori-teori itu saya hubungkan dengan apa yang dilakukan ayah. Apa yang dilakukan ayah adalah strategi mendidik. Memang dulu terasa menyakitkan, namun kita terasa faedahnya. Ayah yang bersekolah hanya sampai kelas 4 sekolah dasar, ternyata seorang pendidik yang cakap. Pada waktu saya di wisuda dan menerima ijazah, hati saya mengawang untuk mempersembahkan ijazah ini di batu nisan kuburan ayah. Bukan saya, tetapi beliaulah yang patut bergelar doktor ilmu pendidikan. Pengalaman masing-masing orang bersama ayahnya tentulah berbeda. Namun secara umum agaknya bisa ditarik garis yang sejajar tentang dinamika hubungan antara ayah dan putra. Pada masa kecil sang putra mengagumi ayah. "Papa hebat, bisa menggendong aku." Akan tetapi menjelang adolescent, putra mulai takut pada ayah. Putra melihat ayah sebagai superioritas yang tidak tertandingi. Ayah juga sering dipandang sebagai saingan dalam hubungan segitiga putra, ibu, ayah. Akibatnya, putra cenderung untuk memberontak, memusuhi dan membenci ayah. Franz Kafka yang kemudian menjadi filsuf Cekoslovakia menulis kepada ayahnya, "Aku membayangkan peta yang luas dan engkau berbaring menutupi seluruh peta itu. Hanya bagian yang tidak tertutupi badanmu yang bisa menjadi daerah di mana aku bisa bergerak." Untunglah ketegangan itu biasanya berakhir setelah sang putra dewasa. Ia mulai meninggalkan sikap berontaknya, memaafkan superioritas ayah dan berdamai serta kembali menjadi akrab dengan ayahnya. Dinamika hubungan seperti itulah yang mungkin juga mewarnai hubungan umat dengan Allah selama masa Eksodus, sehingga umat memandang Allah sebagai tokoh seorang ayah yang digambarkan tengah mengangkat dan menggendong. Kemudian Allah berubah menjadi musuh. Lalu umat meminta ampun. "Janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau Bapa kami?" Itulah dinamika hubungan putra dan ayah. Akrab dan kagum, lalu takut dan benci, lalu berontak dan memusuhi. Namun kemudian kembali lagi akrab dan mengagumi. Tokoh ayah memang unik. Ketika Allah sedang menciptakan ayah, seorang malaikat memperhatikan dengan terheran-heran, "Tuhan, kenapa membuat ayah begitu tinggi? Nanti ia tidak bisa main kelereng dengan anaknya." Tuhan menjawab, "Kalau tidak tinggi, kepada siapa anak memandang ke atas, menggantungkan cita-citanya?" Lalu Tuhan membuat bahu yang lebar. Malaikat itu makin heran, "Kenapa begitu lebar?" Tuhan menjawab, "Sengaja supaya ayah bisa menggendong anaknya." Kemudian Tuhan membuat kaki yang besar.
Malaikat langsung berkomentar, "Jangan begitu besar, nanti anaknya terinjak." Tuhan menjawab, "Sepatu ayah yang besar akan menarik hati si anak untuk berjalan beraga seperti ayah." Sampai larut malam, Tuhan terus menjelaskan ciptaannya. Tuhan puas dan bersiap-siap untuk pergi. Tetapi tiba-tiba Tuhan merasa ada sesuatu yang terlupa. "Cepat, cepat, Tuhan kembali." Tuhan menitikkan sesuatu pada mata ayah. "Apa itu?" tanya malaikat. Tuhan menjawab, "Itu adalah air mata ayah, supaya ayah bisa meneteskan air mata sedih kalau melihat anaknya menjadi orang sia-sia, atau meneteskan air mata bahagia melihat anaknya jadi orang yang berguna." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur dapat belajar tentang seorang ayah. Biarlah kami dapat mengenang dan mempelajari sikap ayah kepada kami pada waktu kami masa kecil. Amin.